Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang rasio likuiditas. Sebelum mulai ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Melintina Eka Putri, NIM 1817051012. Perkenalkan, nama saya Kadek Rizka Dwi Handayani, NIM 18170512355. Perkenalkan, nama saya Niloika Febriani dengan NIM 18170511015. Di sini saya sebagai penyaji. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komarati Hadiani Giri, NIM 1817051266. Perkenalkan, nama saya Putulisya Monika Utama, NIM belakang 1298. Di sini saya sebagai penyaji. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio keuangan yang berkaitan dengan kemampuan suatu perusahaan dalam membayar utang dan kewajibannya. Namun di sini kebanyakan perusahaan tidak bisa membayar utang atau kewajibannya tersebut. Hal ini dapat terjadi karena kelalaian manajemen suatu perusahaan dalam menjalankan usaha. Selain itu juga dapat terjadi karena pihak manajemen perusahaan tersebut tidak menghitung rasio keuangan yang telah diberikan, sehingga tidak mengetahui bahwa kondisi sebenarnya perusahaan tersebut tidak mampu lagi. Hal ini terjadi karena perusahaan tersebut memiliki utang yang lebih tinggi dibandingkan harta lancarnya. Selanjutnya yaitu pengertian rasio likuiditas menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Fred Weston. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang, terutama untuk utang atau kewajiban yang sudah memasuki jatuh tempo. Dengan kata lain, rasio likuiditas sendiri ini berfungsi untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak luar perusahaan maupun kepada pihak yang ada di dalam perusahaan tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kegunaan dari rasio ini adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajibannya atau utang yang harus dibayar. Selanjutnya, menurut James Ogill, rasio likuiditas adalah rasio untuk mengukur jumlah kas atau jumlah investasi yang dapat dikonversikan atau diubah menjadi kas untuk membayar pengeluaran, tagihan, dan kewajiban lainnya yang sudah jatuh tempo. Rasio likuiditas atau sering disebut dengan rasio modal kerja ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total pasiva lancar. Penilaian dapat dilakukan untuk beberapa periode, sehingga perkembangan likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dapat diketahui. Selanjutnya yaitu terdapat dua hasil penilaian terhadap pengukuran rasio likuiditas, yang dimana artinya dalam menghitung rasio likuiditas ini kita akan mengetahui apakah perusahaan tersebut termasuk liquid atau illiquid. Jadi, apabila perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, dikatakan perusahaan tersebut dalam keadaan liquid. Namun, jika perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka perusahaan tersebut disebut dengan perusahaan illiquid. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yakni saya akan membahas materi mengenai tujuan dan manfaat dari rasio likuiditas. Ada tujuan dan manfaat yang dapat diketik dari hasil rasio likuiditas. Yang pertama yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan atau tanggal dan bulan tertentu. Selanjutnya yang kedua,
untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya, jumlah kewajiban yang berumur di bawah 1 tahun atau sama dengan 1 tahun dibandingkan dengan total aktiva lancar. Selanjutnya, untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar hutang. Kemudian yang keempat, untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode. Yang kelima, untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan dari masing-masing komponen yang ada aktiva lancar dan utang lancar. Yang keenam, menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerja dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai presentasinya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis rasio likuiditas. Jadi, rasio likuiditas adalah suatu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek secara tepat waktu. Rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar, rasio sangat lancar, rasio kas, rasio perputaran kas, dan inventory to net working capital. Di sini saya akan menjelaskan current ratio atau rasio kas dan quick ratio atau rasio sangat lancar. Yang pertama yaitu ada current ratio. Current ratio atau rasio lancar adalah suatu ukuran yang umum yang digunakan sebagai survei jangka pendek. Kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan utang ketika jatuh tempo. Penggunaan rasio dalam menganalisis laporan keuangan hanya mampu memberi analisa secara kasar karena perlu adanya dukungan analisa secara kualitatif, secara lebih komprehensif. Yang kedua ada quick ratio. Quick ratio atau sering disebut dengan istilah rasio cepat adalah ukuran uji solvensi jangka pendek yang lebih teliti daripada rasio lancar karena pengambilannya mengeliminasi persediaan yang dianggap aktiva lancar, yang sedikit tidak liquid dan mungkin menjadi sumber kerugian. Selain itu, rasio cepat merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar. Artinya, sediaan kita abaikan dengan dikurangi dari nilai total aktiva lancar. Hal ini dilakukan karena sediaan dianggap memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan apabila perusahaan membutuhkan dana cepat untuk membayarkan kewajibannya dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan dari rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya mengenai jenis-jenis rasio likuiditas. Untuk jenis rasio yang ketiga yaitu rasio kas atau yang sering disebut dengan cash ratio. Ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas ini dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas seperti rekening giro dan tabungan di bank. Selain itu, rasio ini juga dapat diartikan sebagai rasio yang dapat menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendeknya. Rumus dari rasio kas ini adalah cash or cash equivalent dibagi dengan current liabilities atau kas ditambah dengan bank dibagi dengan current liabilities. Kemudian jenis rasio likuiditas yang keempat yaitu rasio perputaran kas. Nah, James Ogill ini mengatakan bahwa rasio perputaran kas atau yang sering disebut dengan cash turnover ini berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Rasio ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Perhitungan dari rasio perputaran kas ini dapat diartikan yaitu yang pertama,
Apabila rasio perputaran kas ini tinggi, artinya adalah ketidakmampuan perusahaan dalam membayar tagihannya. Kemudian apabila rasio perputaran kas ini rendah, artinya kas yang tertanam pada aktiva yang sulit dicairkan dalam waktu singkat, sehingga perusahaan harus bekerja keras dengan kas yang lebih sedikit. Rumusnya yaitu penjualan bersih dibagi dengan modal kerja bersih. Kemudian jenis yang kelima yaitu inventory to net working capital. Inventory to net working capital ini adalah rasio yang digunakan sebagai pengukur atau pembanding antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Modal kerja tersebut terdiri dari pengurangan antara aktiva lancar dengan utang lancar. Adapun rumusnya itu inventory dibagi dengan kurang aset dikurangi dengan kurang liabilities. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari pengukuran rasio. Dapat dilihat pada tabel hasil rasio lancar, terjadi penurunan sebanyak 2,2 kali. Hal tersebut dikatakan memuaskan karena berada di atas rata-rata industri. Dapat dilihat pada tabel tahun 2006, perlu dikhawatirkan karena hasil lancar di bawah rata-rata industri dan perlu ditingkatkan lagi. Selanjutnya hasil rasio cepat atau quick ratio dari tahun 2005 ke tahun 2006 juga mengalami perubahan atau penurunan. Jika semula pada tahun 2005 rasio cepatnya sebesar 2,5 kali, pada tahun 2006 turun menjadi 2,2 kali. Jika standar rata-rata industri untuk quick ratio sebesar 1,5 kali, kondisi perusahaan dapat dikatakan cukup baik untuk kedua tahun tersebut walaupun terjadi penurunan. Selanjutnya hasil pengukuran rasio kas dari tahun 2005 ke tahun 2006 juga mengalami penurunan. Jika semula pada tahun 2005 rasio kas sebanyak 80%, pada tahun 2006 turun menjadi 75%. Selanjutnya hasil pengukuran rasio perputaran kas dari tahun 2005 ke tahun 2006 juga mengalami kenaikan. Jika semula pada tahun 2005 rasionya sebesar 7%, pada tahun 2006 naik menjadi 10%. Ini berarti perusahaan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menutupi biaya-biaya perusahaan. Selanjutnya, hasil pengukuran inventory to net working capital dari tahun 2005 ke tahun 2006 mengalami kenaikan. Jika semula pada tahun 2005 rasio kas sebesar 11%, pada tahun 2006 naik menjadi 15%. Jika standar rata-rata industri inventory net working capital 12%, rasio perusahaan ini untuk tahun 2005 dinilai kurang baik meski tidak terlalu jauh dari rata-rata industri. Sementara itu, rasio untuk tahun 2006 dikatakan baik karena di atas rata-rata industri. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan Param Santi. Om Santi 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 Om.